Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Bizaufa dari kelas 11 MIPA 4. Setelah saya menyaksikan drama sejarah Indonesia yang bertema Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang diperankan teman-teman saya sangat kagum dan sangat terinspirasi dengan perjuangan para pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia yang luar biasa perjuangannya. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ini dilaksanakan pada hari Jumat 17 Agustus 1945 yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno dengan didampingi oleh Muhammad Hatta di Rumah Soekarno di Jalan Pegang Sangan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Naskah proklamasi ini ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta yang kemudian ditunjuk sebagai presiden dan wakil presiden berturut-turut sehari setelah proklamasi dibacakan. Latar belakang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia adalah dibomnya kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang oleh Amerika Serikat yang menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Sementara itu di Indonesia, pada tanggal 10 Agustus 1945, Sultan Syahrir telah mendengar berita melalui radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saat Soekarno, Hatta, dan Rajiman kembali ke tanah air dari Dalat, Sultan Syahrir mendesak agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan karena menganggap hasil pertemuan di Dalat sebagai tipu muslihat Jepang, karena Jepang telah menyerah kepada sekutu dan demi menghindari perpecahan dalam kubu nasionalis antara yang anti dan pro Jepang. Soekarno belum yakin bahwa Jepang memang telah menyerah dan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia saat itu dapat menimbulkan pertumpahan darah yang besar dan dapat berakibat fatal jika para pejuang Indonesia belum siap. Pada tanggal 2 September 1945, Jepang secara resmi menyerah kepada sekutu di kapal USS Missouri. Tentara dan Angkatan Laut Jepang masih berkuasa di Indonesia karena Jepang berjanji akan mengembalikan kekuasaan di Indonesia ke tangan sekutu. Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, dan Chairul Saleh mendengar kabar ini melalui radio. Setelah mendengar desas-desus Jepang akan bertekuk lutut, golongan muda mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun golongan tua tak ingin terburu-buru. Mereka tidak menginginkan terjadinya pertumpahan darah pada saat proklamasi. Konsultasi pun dilakukan dalam bentuk rapat PPKI. Golongan muda tidak menyetujui rapat itu, mengingat PPKI adalah sebuah badan yang dibentuk oleh Jepang. Mereka menginginkan kemerdekaan atas usaha bangsa kita sendiri, bukan pemberian Jepang. Pada dini hari tanggal 16 Agustus 1945, pemuda pejuang membawa Soekarno bersama Fatmawati dan Guntur yang baru berusia 9 bulan serta Hatta ke Rengas Dengklok yang kemudian terkenal sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Di sini mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang telah siap untuk melawan Jepang, apapun resikonya. Di Jakarta, golongan muda, Wikana, dan golongan tua yaitu Ahmad Soebardjo melakukan perundingan. Soebardjo menyetujui untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Maka diutuslah Yusuf Kunto untuk mengantar ke Rengas Dengklok. Mereka menjemput Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Soebardjo berhasil meyakinkan pemuda untuk tidak terburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Setelah di Jakarta, mereka pulang ke rumah masing-masing. Mengingat bahwa Hotel Des Indes tidak dapat digunakan untuk pertemuan setelah pukul 10 malam, maka tawaran Laksamana Muda Maeda untuk menggunakan rumahnya sebagai tempat rapat PPKI diterima oleh para tokoh Indonesia. Teks proklamasi ditulis di ruang makan Laksamana Maeda. Para penyusun teks proklamasi adalah Soekarno, Hatta, dan Soebardjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Soekarno
Di ruang depan hadir BM Diah, Sayuti Melik, dan Soekarni. Penundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung dari pukul 2 hingga 4 dini hari. Setelah konsep selesai disepakati, Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Dan Sayuti menyalin dan mengetik naskah tersebut menggunakan mesin ketik yang diambil dari kantor perwakilan Angkatan Laut Jerman. Pada pagi hari 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 telah hadir antara lain Suwirjo, Wilopo, Gafar Pringgodikdo, Muhammad Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat. Setelah itu, sangsaka merah putih yang telah dijahit oleh Fatmawati dikibarkan, disusul dengan sambutan oleh Suwirjo, wakil wali kota Jakarta saat itu, dan Muwardi, pemimpin barisan pelopor. Setelah bendera berkibar, hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya terinspirasi oleh para pahlawan, terutama para golongan pemuda, karena semangat juangnya yang begitu besar dan selalu sigap dan cekatan dalam bertindak, serta selalu berani dalam bertindak tetapi tetap mengedepankan sopan santun dan menghargai sesama. Tanpa adanya peristiwa proklamasi kemerdekaan tersebut, entah bagaimana kita saat ini. Proklamasi kemerdekaan merupakan berkah Tuhan Yang Maha Esa dan hasil perjuangan bangsa. Dengan demikian, kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah atau pemberian dari Jepang. Kemerdekaan diperoleh dengan perjuangan yang tidak mudah oleh para pahlawan.